Ya, lalu bagaimana dampak kebijakan ini jika terrealisasi? Kita tanyakan langsung ke pengamat kebijakan publik, ada Pak Trubus Rahardiansyah bersama kami siang hari ini. Selamat siang Pak Trubus. Pak Trubus, sebenarnya kebijakan ini rencananya diterapkan tahun depan 2022. Tapi misalnya tahun depan kita masih dalam situasi pandemi, tepatkah kebijakan ini dikeluarkan? Iya, menurut saya ini kebijakan yang tidak tepat dan tidak efektif juga untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang miskin dan rentan. Karena apa persoalannya? Kalau syaratnya harus punya kartu sembako, atau dalam bahasa keren sekarang itu adalah bantuan pemerintah non tunai gitu, itu menjadi rumit. Karena apa? Karena pada akhirnya masyarakat harus menerima kenyataan bagi mereka yang tidak memiliki kartu sembako akan tidak bisa membeli LPG yang 3 kilo itu yang pertama. Yang kedua, kebijakan ini akan kontraproduktif dengan kondisi yang ada, karena daya beli masyarakat yang turun, dan tentu para pedagang juga akan menangis ini karena kondisinya makin sulit kan gitu, dimana kemudian para pedagang ini tentu akan lesu dalam hal penjualan gitu, karena pembelinya ya makin menurun itu tadi. Kemudian yang ketiga, kebijakan ini kalau dipaksakan akan menimbulkan carut marut soal bansos, karena selama ini bansos itu sendiri juga banyak yang tidak sampai atau tidak tepat sasaran dan banyak menimbulkan korupsi. Dan yang keempat, menurut saya justru di sini persoalannya nanti kalau dipaksakan diterapkan, pengawasannya yang makin rumit, karena pengawasannya untuk sampai kepada si penerima ini akan membutuhkan proses yang panjang. Di situ ada aspek transparansi yang harus ditegakkan, dan juga ada aspek law enforcement juga yang harus ditegakkan. Jadi menurut saya ini kebijakan yang sulit ya untuk diterapkan secara baik, meskipun pemerintah berdalih ini adalah upaya untuk mereformasi energi dari berbasis komoditas kepada berbasis orang. Tetapi dengan berbasis orang ini menurut saya justru malah menimbulkan persoalan di mana kemudian banyak orang yang sesungguhnya berhak menerima tetapi tidak bisa menerima karena dengan alasan tidak punya kartu sembako. Menurut saya itu masalahnya. Kalau begitu sistem yang harus diterapkan, kalau misalnya memang ada tujuan pemerintah seperti yang sudah Pak Trubus tadi jelaskan, sistem yang harus diterapkan dalam kebijakan seperti apa sebenarnya yang harus diterapkan pemerintah? Ya, sistem menurut saya satu adalah harus mendasarkan pada data yang akurat. Artinya apa? Ini pengusulannya kan ditentukan oleh pemerintah daerah kan, pengusulnya itu. Nah, kalau pengusulnya adalah pemerintah daerah, tentu ini harus melalui verifikasi yang sangat panjang, di mana kemudian usulan-usulan dari daerah ini seringkali kan datanya tidak valid. Artinya memang sistemnya harus akurasi datanya yang pertama kali harus dibenerin. Yang kedua, sistem penyalurannya harus tepat sasaran, itu adalah melalui proses-proses di mana ini harus langsung kepada si penerima. Selama ini kita dengan adanya PKH misalnya atau BST yang melalui Bank Himbara dan satu lagi melalui PT Pos, itu juga banyak penyimpangan dan banyak tidak tepat sasaran. Nah, karena itu dengan adanya bantuan ini sembako, arti bantuan melalui istilahnya itu 3 kilo ini menurut saya menjadi sulit, karena pada akhirnya masyarakat ini tidak bisa menerima secara langsung gitu. Nah, karena apa? Karena persoalannya kemudian masyarakat ini merasa bahwa selama ini dia bisa membeli bebas, kemudian disyaratkan harus pakai kartu sembako. Menurut saya itu Mas. Nah, kalau misalnya Pak Trubus dengan sistem kartu ini tetap diterapkan, yang paling terdampak sebenarnya masyarakat yang mana? Apakah rumah tangga atau konsumen yang merupakan pedagang-pedagang kecil yang menggunakan tabung 3 kg ini sebenarnya? Iya, dua-duanya Mas, bisa yang terutama ya tentu pedagang yang selama atau konsumen yang selama ini menggunakan LPG 3 kilo itu yang selama ini bebas membeli kan gitu. Di mana saja dia berada, mereka bisa membeli, tetapi dengan adanya syarat kartu sembako, nah ini kan menjadi mereka ada keterbatasan kan, kesulitan. Dan bagaimana yang mereka tidak punya kartu sembako, tentu mereka akan merasa kecemburuan sosial atau merasa sebagai pihak yang dimarginalkan. Yang kedua menurut saya dari sisi konsumen sendiri memang ada persoalan di mana para pedagang ini kemudian ada kemungkinan terjadi penimbunan atau terjadi penyimpangan. Nah, ini yang kemudian akan merugikan konsumen. Nah, selain itu memang ada persoalan di mana kemudian mekanisme prosedurnya harus dibuat secara transparan. Karena apa? Karena pengawasannya bagaimana? Pengawasan tentu sangat ditentukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini adalah RT RW sampai di tataran
kelurahan ataupun kepala desa. Nah, ini juga akan sulit karena apa? Karena sifatnya orang membeli itu ya sifatnya transaksional gitu. Dia milih membeli di mana saja. Tapi dengan syarat adanya kartu sembako, kartu sembakonya sementara ini mereka harus mendaftar, harus melalui proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, menurut saya ini menyulitkan bagi konsumen secara keseluruhan. Iya. Dan pedagang akan menjerit, akan menangis kondisinya gitu. Nah, Pak Trubus, itu yang ditakutkan oleh tadi kalau kita lihat wawancara dari beberapa warga, yang ditakutkan adalah jangankan untuk mendapatkan tabungnya nanti, membayangkan proses pembuatan kartunya saja mereka sudah takut tidak bisa mengikuti aturannya atau mendapatkan kartunya. Apakah memang kebijakan dengan menggunakan kartu-kartu ini terutama untuk bansos memang tidak efektif? Iya, menurut saya memang ini mengenai efektivitasnya itu diragukan gitu. Artinya apa? Justru artinya di sini masyarakat akan merasa kesulitan, merasa terbebani ya. Sebagai konsekuensinya tentu kebijakan ini jadi tidak efektif gitu. Karena apa? Karena pada akhirnya masyarakat itu merasa dengan proses untuk pengusulannya saja belum, nanti kalau misalnya ada permainan-permainan, intervensi-intervensi entah itu dari kepala desa ataupun dari camat ataupun dari pihak-pihak tertentu, ya macam-macam lah. Karena kalau di kepala daerah itu kan salah satu kepala daerah itu kan dipilih oleh masyarakatnya. Jadi kalau mereka tidak memilih atau mereka bukan pendukungnya biasanya nggak dapat itu, Mbak. Jadi diperlakukan berbeda. Nah, ini kan hal-hal yang sifatnya diskriminatif harus diantisipasi. Tetapi yang menurut saya menjadi rumit adalah persoalan ini, hak konstitusional orang untuk memiliki atau membeli LPG 3 kilo ini menjadi sulit gitu loh, Mbak. Mas. Karena apa? Karena pada akhirnya persoalannya ada pada persoalan di pedagang itu sendiri yang seringkali bermain, seringkali juga dengan alasan kesulitan atau kelangkaan gas LPG ini dipermainkan untuk tujuan-tujuan memperoleh keuntungan yang lebih besar atau memperoleh keuntungan yang jangka pendek, Mbak. Baik, kita akan nantikan bagaimana langkah selanjutnya dari pihak pemerintah terkait kebijakan ini, apakah nantinya akan direalisasikan atau tidak. Kita tunggu. Terima kasih Pak Trubus Rahardiansyah untuk waktunya berbagi bersama kami di Anyus Siang.